masih di dinas permomongan nih. Ya, video ini nggak kelar-kelar, masih aja rame ya. Ini dia kan banding, tadinya dihukum penjara 4 tahun, sekarang jadi berapa? 6 tahun ya. Oke, saya pribadi nggak ada dendam sama ini orang ya, entah dia mau cari uangnya dengan cara mekangkang atau ngelon-lon lah, atau mau memeras lah, I don't care ya, terserah, gua nggak peduli. Tapi ketika ini orang sudah menghina offset, saya harus turun tangan ya. Apalagi orang-orang yang miskin di bawahnya, apalagi bisa dikatakan orang di bawahnya ekonominya dihina begitu, dihajar, gembel, bau miskin ya. Keluarga Fadil itu dihina seperti apa, saya paham permasalahannya seperti apa, tapi setidaknya menghina jangan sampai segitunya ya. Ya, ginilah, coba nanti kita lihat ke depan ketika anak-anaknya melihat video ini, atau pacarnya, atau mungkin calon besannya, ketika melihat orang ini menggunakan gaya orang bicara seperti itu ya, apa nggak malu itu anak-anaknya ya, apa nggak malu itu pacar-pacarnya. Ingat, dia melakukan ini tuh umur 37 38 lah ya. Nah, coba deh dibayangkan, itu sejenak untuk berpikir ke masa depan ya. Meski ya mungkin kalian saat ini ada di posisi ekonomi kurang baik, atau dikatakan ekonomi pas-pasan, atau mungkin menengah ke bawah gitu. Alah Mbak, mikir jauh-jauh ya. Ya, saat untuk mengajak berpikir agak jauh juga kadang ya. Tapi jangan keseringan, nanti bisa gini ya. Ya, coba deh bayangkan ya. Ketika nanti beberapa tahun yang akan datang ya, anak-anaknya sudah dewasa, punya pacar, mungkin bahkan punya calon mertua, ketika melihat emaknya seperti ini, terus reaksinya bagaimana ya. Bisa dibayangkan sendiri. Aduh ya. Ya, sebelum live dan menjalankan misi live aku, saya mau bahas tentang NM ya. Aku menyebutnya Lemon ya. Banding ditolak ya, akhirnya divonis menjadi 6 tahun, yang tadinya divonis sama hakim 4 tahun penjara, sekarang banding jadi 6 tahun. Ini kayaknya mau kasasi ya. Di situ sudah terbukti, TPPU-nya terbukti. Kalau kasasi ya aduh, nggak tahu kemungkinan apakah yang dia katakan bisa terrealisasi, yaitu membusuk di penjara, ya nggak tahu ya. Ini ya, harusnya kalau sudah TPPU terbukti ya, pengacaranya stop sampai di sini ya. Oke, saya mau melihat dari hakimnya dulu. Sebetulnya itu si bapak hakim ini sudah ada yang teriak-teriaknya bilang nggak ada hati nurani sih, di situ sudah ada hati nurani ya. Ada rasa iba, ada rasa kasihan karena dia itu single mom dengan 3 anak ya. Tapi teriak-teriaknya waduh, payah ya. Akhirnya cuman divonis 4 tahun ya, seharusnya kan bisa 3/4 atau berapa, itu harusnya kan 7-8. Nah, di situ karena hakim masih punya hati nurani ya, dia single mom, masih mencukupi kebutuhan anak 3, divonis segitu ya. Yang biasanya itu 6 atau 7 atau 8, ini hanya 4. Udah beruntung loh. Masih dikatakan hakim tidak punya hati nurani, dibayar ini dibayar itu ya, kayaknya Lemon mas ya. Terus yang ini di hakim banding itu perempuan ya. Saya pastikan si hakim dalam banding ini pasti melihat rekaman ketika di di persidangan kemarin ya, dan gaya lah poso-poso gitulah ya. Di situ kemungkinan besar ibu hakimnya ya agak lumayan jengkel, udah dikasih keringan kok masih kayak gitu ya. Ya akhirnya jedet 6 tahun. Nah, ini nanti kalau kasasi ya wes ya, banyak-banyak berdoa lah untuk kerek-kereknya Lemon, mudah-mudahan bebas ya. Ya, kalau saya melihatnya ya dari secara global ya, ini memang sudah masanya atau istilah Jawanya wancingnya NM atau Lemon itu sudah mau diangkat pakai forklift, mau digantung pakai bego, itu agak susah ya.
Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan ya. Lemon. Nah, untuk kasus yang kemarin yang sempat menghebohkan jagat dunia. Nih ya, sebelum aktivitas pagi dan masuk di dinas pramomongan, nih ending dari Mbah Tarman masih ingat ya, menikah dengan mahar cek 3M, ini endingnya ya. Sekarang saya cuma mau berpesan ya, dulu saya juga pernah bilang ini pasti akan masuk ya, saya coba masuki pola pikir perempuannya ya, maaf ya, bukannya body shaming, dia itu kan ya gemuk lah, orang dari desa ya, karena di otaknya mindsetnya tuh uang dan uang. Nah ketika ada yang ingin menikahi meski aki-aki dengan iming-iming cek 3M ya, akhirnya akan mau juga, padahal di situ statusnya perawan ya. Sangat disayangkan ya, perawan hilang hanya dengan kebohongan 3M ya. Beginilah, di sini saya cuma berpesan, hati-hati ketika ada yang mengiming-imingi kalian uang dan uang. Harus bisa dipelajari, jangan hanya terburu-buru iya, karena uang bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau endingnya seperti ini, seperti TikToker asal Cilacap ya, 18 tahun karena di suplai uang, akhirnya tidak mau diajak nikah kan, akhirnya kayak gitu ya. Hati-hati buat perempuan, meski kalian tinggal di desa atau daerah-daerah terpencil ini ada TikTok ya, ayolah asah otak kalian ya, tukar wawasan ketika live, jangan hanya untuk ngobrol dengan orang-orang yang ganteng, ngobrol-ngobrol yang sefrekuensi ya. Terimalah orang-orang yang tidak sefrekuensi itu, diajak ngobrol ya, biar tahu karakternya bagaimana, biar tahu tuh cara bicaranya bagaimana ya. Ini pelajaran buat bagi orang-orang yang berada di daerah-daerah pelosok atau desa-desa ya, perlu belajar banyak. Ini ada medsos, gunakan untuk menambah pengalaman, menambah pengetahuan ya. Kalau endingnya seperti ini ya, yang malu siapa? Keluarga besar. Meski keluarganya Erika ini ya menutup-nutupi, sempatkan jalan-jalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya, karena ini pemalsuan dokumen akhirnya masuk juga kan ya. Ayolah, jangan media seperti ini untuk tampil cantik-cantikan, untuk pamer kemolekan tubuh ya. Asah ini ya, supaya ketika ada yang mendekati dengan modus-modus bisa tahu, bisa mengantisipasi, bisa mencegah. Oke? Jawa nek jenenge penak mento, ana mento terus apa? Kopat jembut irak saru asli. Bener ra? Lah tapi kan asline dongok ngomong ngono ta? Kopat jembut, guys. Oh, ngono ada tuh kopat jembut. Bulan apa? Mah rambutnya mak lampet iki, guys. Dapat dari singkong kasih tolo ya, diparut, kasih kelapa sedikit, baru kasih garam sedikit. Tutorialnya seperti itu. Lebih lengkap cari aja di Google kalau pengen tahu. Ini beli. Lu isi es. Makasih buat yang dituduh selingkuh, dengerin nih. Di mana buktinya ku membagi cinta, rasanya ku terfitnah rencana orang yang tak sengaja mengharapkan kita berpisah untuk selama-lamanya. Apakah terlalu apabila ku
जज्बे में मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। ए दिल चलेगा अब ना कोई बहाना, गोरी को होगा अब साजन के घर जाना, माथे की बिंदिया क्या बोले है सुन 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 सुन। साजन जी घर Lagi pemotongan rambut, nggak tahu mau ada acara apa. Nah, ini aku mau ngeprank. Saya bener-bener saya diem saya. Nah, ini aku mau ngomong ngasih support, semangat ayang-ayangku. Terus reaksi Casey gimana? Ada acara apa toh? Nikah masal. Nikah masal. Berarti gini. Mama mau kasih semangat tuh bapak-bapaknya di depan. Bapak ayang-ayangku semangat bekerja. Ya, Iko. Malu. Lah kok malu ya? Loh, ayo lagi. Loh, mama kan ngasih semangat. Masa bilang malu? Tetapi mama ngomongnya ayang kok. Gini, terkadang tuh anak bisa menjadi rem gitu ya bagi orang tua yang kebablasan. Kamu kok tahu nih ada nikah masal? Dikasih tahu Andi nih. Oh, Andi ini rumah dekat situ. Nah, kira-kira mama sih nek ikut nikah masal boleh? Enggak, Lah kenapa nggak boleh? enggak mau. Lah kenapa nggak mau? Nanti kan kamu punya papa sih. Enggak mau. Lah kenapa? Mama dia kan juga pengen punya Enggak, suami. misalnya nanti kan mama T punya anak. Lah, punya mama T itu buat anak mama T. Nanti kalau mama dia menikah nggak punya anak lagi kok. Tenang ya. Bohong. Bohong. Oke, video ini khususan wal taufik wal hidayah khususkan untuk krek-kreknya Lemon yang selalu berpikir kekuatan amplop coklat ya. Kalau nggak ada putih bisa bahaya itu dek ya. Begini ya, nih meski saya udah pernah agak emosi dengan 2 oknum polisi dalam kehidupan saya. Nah, ini keponakan saya pun lagi kasus, lagi viral di Facebook dan TikTok. Nggak usah saya sebut ya. Ini curhat ke saya, om saya ini. Ketika belum ke up ke media itu, om saya itu berusaha untuk memblok supaya berita tidak tersebar. Terus supaya anak ini bisa diambil dari tahanan dengan ini. Tapi pihak kepolisian tersebut menolak ya, dengan berkata karena ini kasus berat, jadi tidak bisa ya, karena harus menjalani dulu ya. Kalau untuk itu tidak bisa ya, karena kasusnya berat ya. Jadi buat krek-kreknya Lemon yang berpikir kalau RG ini menggunakan kekuatan amplop coklat, kurasa tidak ya. Kalau memang benar RG mau menggunakan kekuatan amplop coklat ya, dari persidangan nggak usah panjang lebar. Hakim minta berapa, misalnya 1 T, saya ini misal sebagai RG ya, yaudah 1 T, urusan kelar, nggak usah panjang lebar. Karena apa? Menguras tenaga, energi dan pikiran, karena RG juga punya usaha ya. Sampai di sini paham kalau memang si RG ini menggunakan kekuatan amplop coklat ya. Kalau kalian belum pernah masuk ke zona kriminal ya, kalian tidak tentu belum memahami si Lemon ya, alias yang sekarang hukumannya ditambah jadi 6 tahun, yang kemarin 4 tahun, sekarang banding jadi 6 tahun ya. Ingat, saya sedikit flashback ya.
pernah lihat video rekaman dia dengan Jenderal Sambo ya, di situ terdapat rekaman. Itu yang buat siapa? Pihak Lemon ya, biar seolah-olah tuh dia punya backingan ya, biar dia tuh seolah-olah itu wah keren punya kenalan Jenderal Sambo ya, biar seolah-olah orang yang mau ngapain dia tuh keder dulu karena dia itu pernah speaking dengan Jenderal Sambo. Sampai di sini paham? Otak kalian udah nyampe? Paham dong, paham. Kalau rekaman itu yang menyadap atau membuat video Jenderal Sambo, nggak mungkin apa untungnya. Terus si NM siapa? Lemon itu siapa? Sehingga si Sambo sampai bela-belain merekam video itu. Ya, itu inti dari rekaman ketika dia speaking sama Jenderal Sambo. Ya mungkin karma kembali ke dia. Si Lemon, Jenderal Sambo dapat masalah, apakah dia prihatin bahkan menjenguk? Kupikir tidak ya. Ketika ada rekaman yang katanya pihak keluarga dari DRG sudah menutup bagi, yakin itu asli rekaman, nggak buatan dari pihak si Lemon ya. Yakin ini dia itu ngeri loh. Hanya kalian yang cuman melihat dia senyum, otak kriminalnya lumayan loh ya. Kalian aja yang kurang, yang belum masuk ke zona kriminal, pasti kurang memahami, pasti akan terkecoh dengan video-video atau YouTube dia yang suka gini membantu. Oke lah, nggak masalah kalau sama membantu ya, dia itu ditutupi. Nah, dia mengomongkan dirinya sendiri, para artis itu baik itu cuma di medsos ya, di luar itu ya busuk semua, termasuk sampai di sini paham ya. Mau laporan apa bos? Nilai berapa bos? 86. Remedi gak bos? Enggak dong. Terus mama harus ngasih berapa nih bos? 2000. Oke bos. Seneng ya bos, nggak remedi bos? Tenang lah. Yang tapi yang enggak remedi itu matematika, PJOK, terus bahasa Indonesia aku jeblok. Jadi ya dibator atau dikasih wadas atau orang jeblok? Bahasa Jawa aku jeblok. Kayak wadas. Lah terus kuwi apa jenenge? Nah, apa pendidikan agama Islam aku 100. Nah, matematika aku salah piro ngono, terus baru seni rupa piro aku rapate jeblok. Udah gitu laporan hari ini bos. Iya. Besok ada nikah masal bos. Mama dek diizinin ikut nikah masal bos. Enggak. Kenapa bos? Enggak mau. Kenapa? Enggak mau Mama dek, aku enggak mau Mama dek punya anak. Lah nanti kan Mama dek, kamu kan senang punya Papa dek, bisa minta uang ke Papa dek nanti. Enggak mau. Nah kenapa? Nanti ya pilih Mama dek buat anaknya Mama dek. Ya nanti bilang tuh ke Papa dek beliin itu HP gitu, karena sudah. Ya kudune ya minta anaknya. Ya kamu minta keponakan nggak apa-apa toh. Dapat DP. Ya boleh ya, berarti diizini ya. Ya. Gimana nih ya? Keponakanku nggak ngizinin aku menikah lagi, gimana nih? Solusinya bagaimana nih bos? Mama wae duwe anak loro. Yang penting apa bos? Waras. Walas bos. Sisok pre? Neng Mas sama papa on? Oke. Tadi malam kan aku live gitu ya, saya dikatain kayak gini, Dek, Mama mau tanya sini, kalau ada yang bilang Jawa
Hama itu bagaimana? Jawa hama iki apa? Yo ibarat katanya tuh kayak orang Jawa itu hama gitu. Hama itu apa Ya, namanya? makhluk yang merugikan gitu. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh. Enggak. Orang Jawa kan baik-baik ya. Ramah-ramah nggak? Sama. Oke, udah makasih ya. Tadi malam tuh aku dikatain Jawa hama, terus Jawa mesum. Kayak ngoponget kayak udah mikir. Ya. Ya oke lah. Saya tanya, kamu ada problem apa sama orang Jawa sampai kamu segitunya ya? Karena TikTok kurang memahami saya, tadi malam sebetulnya ya dapat peringatan pembatasan usia kata TikTok gitu ya. Ini ya, kembali lagi. Saya tanya, kamu ada masalah apa sama orang Jawa kok sampai segitunya? Apa nggak sukanya? Saya bilang. Si temannya bilang, banyak mbak, dia itu punya masalah banyak sama orang Jawa. Apakah dari segi percintaan? Bisa juga. Temannya bilang, ya kamu nggak boleh gitulah, ya namanya hubungan ya itu ada langgeng dan tidaknya, putus atau tidaknya ya, itulah namanya hubungan. Tapi ketika entah Jawa apa suku Jawa, Sunda maupun apa, nanti dek nggak usah dibedosen lo ya, namanya hubungan pasti ada diem dulu ada siklusnya ya, entah lagi baik atau buruk gitu ya. Terus ketika dia bilang Jawa mesum gitu kan, saya bilang edukasi seks itu perlu, apalagi sejak dini ya, tergantung cara kita kasih pahamnya ke anak atau orang-orang itu seperti apa. Misal kalau anak-anak masih SD, cukup dikasih paham aja, ketika nanti ada yang pegang-pegang paha atau barang-barang yang ke sini nanti bilang ke mama ya, itu pun saya terapkan sama keponakan atau momongan saya ya. Jadi itu seks edukasi sejak dini itu bagi saya pribadi itu perlu ya, supaya apa, mencegah ketika nanti ada yang Gini aja. berbuat kurang baik untuk menuju ke arah asusila bisa dicegah gitu ya. Untuk yang dewasa ya jangan munafik lah, karena orang ini yang ngomong, yang ngatain saya Jawa mesum itu kan udah ya umurnya udah lumayan dewasa, umur 30. Jangan munafik lah untuk ngomong tentang masalah seks, itu perlu ya. Ketika nanti mungkin kalian udah menikah atau belum menikah, saya kasih contoh belum menikah aja ya, pacaran LDR gitu lah, intinya saling kepercayaan ya. Ketika ada orang yang pamer kemolekan tubuh atau size burung ya, supaya apa, bisa mengontrol dirinya masing-masing. Iya nanti kan habis minum obat mimik susunya nanti ya. Terus bagi yang sudah punya pasangan, seks edukasi itu perlu ya. Mungkin bermacam-macam model gaya ya, sehingga tidak membosankan para pasangan suami atau istri itu untuk melakukan aktivitas gairah seks. Itu bagi saya perlu, meski saya pribadi 15 tahun ini lagi vakum, lagi semedi ya. Jadi untuk berusaha mengontrol ya. Ya inilah seks edukasi itu bagi saya perlu. Mungkin kalian yang di luar sana mungkin jijai, jorok atau iyo, tapi setidaknya dek nek jatuh turun. Bagi saya pribadi itu perlu ya, supaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan atau mengantisipasi sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ketika mungkin sudah pasangan suami istri kerja jauh-jauhan gitu, supaya apa, bisa mengontrol seks masing-masing ya, karena di situ harus ingat ada anak, ada istri yang diperjuangkan dan menanti. Kalau bisa ya jangan sampai terjadi perselingkuhan yang akhirnya akan mengakibatkan apa, kehancuran rumah tangga, anaknya jadi korban, ekonomi pun kembali dari nol ya. Sampai di sini paham dong. Masa nggak paham udah pada keluar jembut gitu kok, masa nggak paham ya. Ya untuk masalah seks mungkin di medsos pamer apa, Feli Lafonte atau Itilia Lamosa, nggak masalah lah mau sekedar pamer-pameran ya. Yang penting ketika di realita mau diajak ketemuan bisa mengontrol ya. Ingat, kalian punya pasangan atau yang punya pacar,
ngontrol, oh di sana ada pacar saya, masa mau mengkhianati ya, karena adanya orang baru ya. Ini sedikit pesan dari saya ya. Saya masih mentolerir ya, ketika mungkin main seks, semi seks ya, sekedar ini ke atas nggak masalah, tapi yang satu itu kalau bisa jangan, apalagi yang sudah pasangan harus bisa mengontrol lah ya. Oke, ini sedikit pesan dari saya. Ingat, saya di sini juga belum orang yang sudah baik, juga belum orang yang sudah sempurna ya. Setidaknya ketika ada edukasi buat kalian, mau dipakai terserah, enggak juga nggak apa-apa. Oke, salam waras ya. Momongan udah pada pulang, udah mau lanjut ke kamar mandi. Scroll dulu kok ada video-video seperti ini, udah lebih 2 kali lewat di beranda saya. Lihat aja akunnya, datang aja ke akunnya. Di situ tertulis apa? Allah ya. Harusnya isi konten-kontennya nggak seperti itu, nggak bayar. Kalau saya melihatnya orang ini gini loh, ketika dia lagi viral ya, dia langsung gas terus digas terus cara konten-konten dia. Yang penting dia itu viral, tidak tahu nanti konsekuensinya di depan apa, yang diomongkan ini dia itu apa ya. Ya maaf mungkin SDM ya agak rendah, wawasan kurang ya. Jadi ketika dia viral ya langsung kayak digas terus ya. Tidak beda jauh sama si Lemon kemarin ya, ketika digas sama pendukungnya ya, dia langsung naik terus, tambah kecepatan, tambah speed ya. Akhirnya nasibnya seperti itu ya. Ini sebentar lagi juga nggak akan lama pasti kayak yang di Jawa Barat kemarin ya, mengatakan enggak itu video aku juga ke Bennett ya. Sudah ada permintaan maaf tapi ditolak, diproses secara hukum ya. Nanti aku mungkin habis ini saya putarkan video yang dari Jawa Barat itu. Nah, kemarin aku bilang ya tinggal menghitung hari, nanti pasti permintaan maaf ya. Sudah terbukti ternyata permintaan maaf ditolak, lanjut ke proses hukum. Miris kan, nanti nggak tahu apa yang terjadi sama si orang ini lebih mengerikan daripada yang Sunda kemarin ya. Sunda cuman kayak 1 video aja karena kekecewaan diasuh sama Ibu Teri dari Jawa Barat. Sunda kan, dia tuh asli Lampung gitulah ya. Nah ini yang agak parah, ini nggak tahu nih konsekuensi yang didapat apa ya. Hati-hatilah. Oke lah, kalian tuh sudah tumbuh jembut ya. Kalau ngomong tuh mau viral ya pakai otak sedikit lah. Kalau otak kalian 100% pakai aja 10% ya. Negara kita tuh lagi kocar-kacir, malah ditambah yang kok kayak beginian ya. Wes, resiko ditanggung sendiri. Kecelakaan murni. Oleh karenanya, sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf, ikhlas, dan doa semua keluarga besar, semua saudara kita, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Sikap atas nama akun Respop membuat klarifikasi tidak akan menerima. Kami akan menolak. Akan kami lanjut karena hukum. Setuju kan? Setuju. Kompromi ya. Alhamdulillah bukti laporan kita di Polda Jabar sudah diterima dan sudah ditindaklanjuti. Tunggu teman-teman, mudah-mudahan mereka itu segera ditangkap dan segera dikurung di dalam penjara. Ya, pokoknya sekian, terima kasih. Pokoknya Sunda, Sunda. Udah lihat video-videoku di awal ya, itu videoku ketika membahas orang ini ya. Habis ini saya putarkan video ya tadi yang di awal ya, ketika berkata Sunda itu ya ke Bennett itu ya, di ban sama dihapus sama TikToknya ya. Saya kan cuma bilang tinggal menghitung hari, orang ini pasti ada permintaan, terbukti kan. Nah sudah dilihat juga videonya, permintaan maafnya ditolak ya. Akhirnya diproses lewat jalur hukum ya. Ginilah, ayolah ya, bermain medsos sekarang. Negara kita lagi kurang bagus, banyak negara yang porak-poranda karena ulah
masyarakatnya itu sendiri. Ayolah kita sebagai masyarakat yang banyak kebudayaan, kalau bisa ya kita saling bekerja sama membawa negara ini menjadi negara yang raksasa yang paling ditakuti di negara-negara lain ya. Nah, ginilah pesan saya, kalian tuh yang khususnya yang bikin video ini udah bisa nyetir mobil, sudah keluar jembut, kenapa nggak berpikir panjang sih ya? Yang kalau dampaknya seperti ini yang rugi siapa? Kalian juga kan ya. Entah saya mau dikatakan kayak tadi malam saya dikatakan Jawa mesum ya, Jawa hama, saya nggak apa-apa. Mungkin ada problem-problem orang tersebut dengan orang Jawa ketika saya masuk akhirnya dilampiaskan ke saya nggak masalah ya. Kalau mau saya dikatakan otak mesum atau terserah lah, yang intinya edukasi seks itu perlu untuk hubungan keluarga, untuk mengantisipasi anak-anak kita supaya mencegah dari hal yang asusila, yaitu perlu. Kalau ada yang bilang narasimu susah dimengerti, ya inilah narasiku ya. Kadang dari satu konten loncat ke konten yang lain dan dalam kehidupan keseharianku. Jadi ketika untuk memahami konten-konten saya, kenali saya dulu ya, bukan saya sombong, enggak. Karena untuk saya dulu udah bilang, untuk memahami konten-konten saya butuh waktu beberapa tahun bagi yang otaknya kurang nyampe. Maaf bukannya ya. Kalau hanya melihat video saya 1, 2, 3 tok, nggak akan nyampe ke otak kalian, saya pastikan itu. Akhirnya terbukti sekarang banyak yang komen, narasimu sulit dipahami mbak, narasimu gini-gini mbak. Terkadang saya itu membuat video itu lebih dari satu video ini ya, jadi ketika ini langsung lari ke sini. Jadi kalian itu harus paham yang lagi viral atau lagi yang saya omongin. Kalau kalian belum melihat, jadi kurang paham gitu ya. Intinya yuk kita saling kerjasama untuk membangun negara kita ini ya menjadi yang lebih baik gitu aja lah ya. Individu juga berusaha untuk menjadi yang lebih baik gitu ya. Di sini juga saya bukan orang yang sudah baik, juga belum orang yang sudah sempurna. Oke, setidaknya ayolah berbenah diri. Habis nanti gosok ya. Nih biasa kegiatan mak di sore hari. Habis ini mau mandi. Hiraukan abaikan wajah letak saya ya. Aduh ibu kena harus pakai nama ya Allah ibu, belum tentu benar ibu. Kalau saya ngomong itu kalau nggak ada fakta saya nggak berani ngomong. Viti saya ya, itu semua yang sudah saya lakukan, semua sudah saya alami, semua sudah saya kerjakan. Nah, apalagi menanggung dosa-dosa masa lalu orang tua saya sudah jalani ibu. Jadi saya berani speak up. Aduh, di situ sudah jelas ini si akun ini komen tentang Lemon. Tadinya pendukungnya ya yang menghina RG, suami RG selingkuh. Terus saya bilang, Lemon itu berapa ya, rudal berapa sudah masuk ke sarang Lemon ya. Sekarang saya kasih paham, tinggal nanti cari di Google atau di YouTube ya. Itu 3 anak 3 bapak ya, cari videonya tentang itu pasti ketemu ya. Dia juga sudah bilang sendiri 3 anak 3 bapak ya, 1 Indo 2 orang asing ya. Nggak tahu benar PJ-nya orang asing atau enggak ya. Terus yang sama Purwokerto itu ya, masa iya nggak gini, nggak mungkin dong sekelas Lemon nggak gini, pasti gini lah. Yang Purwokerto yang terakhir itu ya, yang ribut-ribut yang dari Jerman itu yang katanya selingkuh sama anak sendiri, pasti juga gini, nggak mungkin dong nggak gitu ya. Terus yang itu mantan anak pejabat katanya nikah siri. Nah, masa nikah siri nggak main titit dan tutut, nggak mungkin dong. Ini PR sih buat akun ini untuk ketemu sama Lemon untuk menjawab memberi pertanyaan-pertanyaan yang saya omongkan tadi. Berani nggak dia jawab jujur ya. Sebelum itu pasti banyak lah ya. Ini yang saya tahu-tahu aja ya. Oke.
ibu kayak ibu-ibu ya. Ginilah orang yang kalian dukung itu ya nggak bersih-bersih amat kok ya, cuman mungkin ibu ya kalau dibanding saya mungkin lebih duluan punya HP si ibu sih, tapi kurang mempelajari ketika orang yang didukung itu seperti apa, orang yang defense nih itu seperti apa ya. Masa kalah sama saya Bu ya, otak saya baru 15 tahun loh Bu ya. Ayo Bu belajar lagi. Ibu aduh, pengalaman pribadiku ayolah buat generasi Gen Z ya, pacaran boleh, semi SEK boleh, tapi satu itu tolong jangan ya, ibarat kata ya hargai dia itu satu, cara mencintai dia jaga itu. Nah, sudah ini dampaknya akan seperti ini. Nggak cuma kamu yang saya temui, ada yang lain juga ada. Iya Mbak, bentar Mbak dulu Mbak. Kenapa mau turun? Enggak, ini ada pesan ini Mbak. Oke. Dengan engkau kaki engkau Anis siapa? Karena engkau tak tahu karena Anissa Amelia.